Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat secara offline ada dari Sivitas Akademia, Rektor, Dekan, Kaprodi, dan seluruhnya Bapak dan Ibu sekalian, dan Bapak Ibu yang hadir secara online. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi di channel Dr. Samsul, gudangnya informasi. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang nonton video saya doakan panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezeki serta dimudahkan urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dalam kesempatan yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, saya diberi waktu 10-15 menit, jadi saya pakai stopwatch. Mewakili Ketua LPJK Kementerian Pupr Republik Indonesia, kami menyambut gembira dan apresiasi akhirnya ada sejumlah asosiasi yang melakukan seminar internasional. Kita berikan aplaus dulu untuk Asdamkindo dan Aspekindo sebagai bagian dari pemenuhan bukan cuma kewajiban untuk akreditasi dan reakreditasi, tapi memang tugas utama asosiasi melakukan pemberdayaan kepada anggota. Asosiasi tidak lagi melakukan sertifikasi, karena sertifikasi profesi sudah diberikan kewenangan pemerintah kepada LSP, dan untuk sertifikasi badan usaha diberikan kewenangan kepada LSPU. Jadi sekali lagi, berikan juga apresiasi kepada LSP bentukan Asdamkindo dan LSBU bentukan Aspekindo. Bapak dan Ibu sekalian, mewakili Ketua LPJK, salam hormat dari kami semua dan seluruh pengurus LPJK yang sebentar akan mengakhiri masa tugas kami di tanggal 20 Desember 2024 ini. Jadi atas nama seluruh pengurus, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan juga salam kepada kita semua. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi yang telah mendukung LPJK bersama Kementerian PU yang telah bertugas dari 2020 hingga 20 Desember 2024 ini. Kiranya pengurus mendatang di tahun yang baru nanti lebih semangat lagi dan kita juga lebih semangat. Bapak dan Ibu sekalian, sudah 1 menit 4 struktur bangunan gedung tinggi, nomenklaturnya bangunan gedung, tidak hanya bangunan tinggi. Undang-Undang 28/2002 menyatakan bangunan gedung, ada yang rendah, menengah, dan tinggi. Tantangan solusi dalam perbaikan, penguatan, dan ekspansi. Jadi tadi saya mencatat beberapa hal penting sebagai kesimpulan, saya backward tidak forward. Kesimpulannya ada beberapa aspek tantangan. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah aspek alam. Nanti saya memaparkan peta bencana, kondisi postur Jakarta yang pernah mengalami gempa 7,2 skala Richter, Aceh 9,1 dulu. Ini aspek alam, disaster, not risk. Quite different between risk and disaster. Yang kedua adalah aspek kompetensi tenaga kerja konstruksi. Tadi betul, Bapak Hartoni sudah menyampaikan perlu tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Itu tugasnya Asdamkindo bersama kita semua. Aspek profesionalisme badan usaha, Aspekindo. Jasa konsultasi, jasa konstruksi, dan konstruksi terintegrasi. Sama-sama, gak cuma aspek teknisnya. Yang ketiga adalah aspek administrasi proyek. Sering kita fokus kepada teknik, struktur, teknik, teknologi, tapi poor in administrative. So I encourage to all of us, let us improve and optimize the administration projects, actually in Indonesia. The last one is aspek teknis. Nanti kita coba lihat beberapa hal ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, tentunya LPJK berusaha memikirkan gak cuma urusan SKK, gak cuma urusan SBU. Saya bidang pengembangan. LPJK gak cuma mencatat. Kami sudah berpikir dalam 4 tahun ini, mikirkan SKKNI, mikirkan SNI, mikirkan proses pengadaan, mikirkan proses proyek. Kami sudah memikirkan itu. Namun dalam 2 tahun terakhir 2020-2021 kita sibuk bagaimana kita pindah dari budaya manual ke budaya digital. Nah, sekarang mari kita terus bersemangat. Walaupun Indonesia kita lebih hebat dari Taiwan, kita lebih hebat daripada Jepang,
even China. Kenapa? Indonesia pernah mengalami gempa 7,2 skala Richter, goyang-goyang saja, tidak ada masalah. Sementara Taiwan, Jepang, 6 skala Richter, rontok semuanya. Dan Indonesia pernah mengalami gempa 9,1 skala Richter di Aceh. Nah, itu buktinya apa? Sebenarnya kita mampu untuk merespon bencana. Tidak hanya gempa, tetapi juga ada banjir, ada dan lain-lain. Maka dari itu LPJK berusaha mencermati itu. Apa yang LPJK lakukan sampai dengan Desember 2024 sehubungan dengan tenaga kerja konstruksi, pengalaman yang tercatat di Esimpan, dan bagaimana sertifikat tenaga kerja konstruksi yang sudah digital. Kita tidak lagi manual. Ini luar biasa. Sekali lagi, ini adalah kerja masyarakat jasa konstruksi, bukan pemerintah. PP 14 2021 yang di depan adalah masyarakat, pemerintah ada di belakang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, begitu juga dengan badan usaha. SBU sudah banyak dihasilkan. Jadi SBU sekarang ini, Pak Direktur ada di sini memastikan benar proses sertifikasi badan usaha benar. Maka dari itu mungkin dalam kesempatan yang baik ini, mungkin dari kita ada yang galau karena pemantauan dan evaluasi LSP dan LSPU sedang dilakukan. Tetapi itu amanah undang-undang. LPJK dan Kementerian PU bukan sebagai polisi. Kita memperhatikan mana yang kurang, mari kita perbaiki. Tidak ada usaha untuk mematikan hal itu. Dan pemerintah berusaha juga menetapkan standar SNI dalam buku-buku untuk merespon peta bahaya gempa di Indonesia. Ini baru satu catatan gempa. Kami belum mencatat mengenai banjir dan lain-lain. Tapi nanti coba kita dari narasumber yang ada. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara regulasi di menit 7:41 detik ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah salah satu produk undang-undang yang Kementerian PU juga pelajari. Ceritanya nih, katanya ini punyanya produk Kemendagri, enggak juga. Kementerian PU juga mencermati itu. Apa sih isinya? Isinya adalah salah satunya merespon bencana yang ada. Tetapi kita lihat isi bagaimana undang-undang ini. Maka kita lihat 3 bagian penting: pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.